Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuan Puriwinanti. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara kita dengan mudah itu membuat daftar isi, latar belakang, bukan daftar isi, daftar pustaka sama halaman yang ada di makalah kita. Nah, makalah itu kan biasanya kan kita editnya di Word. Nah, tentunya kita buatnya itu dengan fitur-fitur yang udah ada di Word itu sendiri. Kebanyakan teman-teman tuh banyak yang belum paham gitu. Nah, langsung aja kita berangkat dari Word. Oke, dari Word ini kita ambil contoh judulnya sistem klasifikasi lemak kingdom. Nah, ketika kita ngetik nih, kita ngetik lalu kita gini, terus kita heading 1. Nah, heading 1. Nah, jangan lupa ya, heading 1. Selanjutnya, ini untuk cover. Habis itu, ketika biasanya kan antara cover sama kata pengantar tuh beda halamannya. Kalau cover tuh biasanya nggak ada halamannya. Terus kata pengantar itu biasanya halamannya pakai angka Romawi. Nah, kita tuh bisa maaf ya teman-teman, aku agak batuk. Kita tuh bisa gunakan ini. Kita gunakan layout, selanjutnya di break, terus kita ambil next page. Nah, udah. Terus habis itu kita ketik kata pengantar. Nah, berhubung aku tadi udah ketik kata pengantar, ya udah gitu kan. Terus kata pengantar ini kita heading 1 lagi. Nah, kita heading 1. Udah kan? Selanjutnya kita ke daftar isi. Biasanya kan daftar pusaka sama daftar kata pengantar sama daftar isi itu sama menggunakan angka Romawi. Nah, kalau dari situ kita pakainya ke insert lalu page break. Nah, itu aja. Nah ya, karena ini tadi udah aku page break, kita langsung aja. Di setiap judul baru itu kita pakainya heading 1 ya teman-teman ya. Ini juga aku heading 1 daftar isinya. Nah, udah kan? Selanjutnya kita ke bagian bab 1 atau pendahuluan. Nah, dari bab 1 ini antara daftar isi sama bab 1 itu kan biasanya kan beda halaman. Kalau kata pengantar sama daftar isi itu pakainya tuh angka Romawi, sedangkan bab 1 sampai seterusnya itu kan biasanya pakai angka biasa. Nah, sama ya caranya. Di sini tadi kita ke layout, selanjutnya kita break, lalu kita next page. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dulu tadi kan udah, ini tadi udah aku edit dikit. Nah, selanjutnya kan ada nih di bab 1 kan kita masukkan subbabnya itu kata pengantar, rumusan masalah sama tujuan. Kita ketik dulu semua. Habis itu kita ke heading 2. Kenapa heading 2? Karena heading 2 ini menunjukkan bahwa dia adalah isi dari sini. Karena ini heading 1, maka subbab dari pendahuluan ini itu kita heading 2 gitu teman-teman ya. Selanjutnya mau kita isi apa itu terserah. Nah, gini kan, ini acak ya teman-teman ya, isinya nggak sesuai maksud saya gitu. Iya. Oke. Udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 atau pembahasan. Antara bab 1 sama bab 2 ini kan kita ingat ya, sama-sama menggunakan angka biasa.
Nah, jadi kita langsung ke insert, lalu kita text break. Itu ya teman-teman ya, diingat-ingat ya. Perbedaannya antara halaman itu sama atau berbeda. Selanjutnya kita ke pembahasan. Pembahasan ini kita heading satu lagi. Kita heading satu. Pembahasan kita heading satu kan ini udah. Selanjutnya dalam pembahasan itu sistem klasifikasi 5 game itu bahas apa aja. Kita tulis dulu. Itu kan ada Monera, Protista, Fungi, Plantae sama Animalia kan. Nah, ini udah aku catat semua. Nah, di sini sorry. Nah, di dalam bersubab ini tuh ada materinya lagi. Misalnya nih ciri-ciri Monera, tempat hidupnya Monera, sama contoh-contohnya Monera. Nah, kita tulis dulu nih. Contohnya ada di bawah. Nah, ini contoh dari Fungi ya. Fungi. Ini kita kan heading 2, kita heading 2 udah. Nah, terus dalam Fungi ini kita membahas tentang ciri-ciri Monera, tempat hidupnya, ciri-cirinya fungi, tempat hidupnya fungi, sama contohnya kan. Nah, ini nanti kita heading 3. Ini heading 3 semua. Ini heading 3. Kenapa heading 3? Karena heading 3 itu menunjukkan bahwa pembahasan ini adalah bagian dari pembahasannya fungi gitu, teman-teman. Jadi ketika kita nanti membuat daftar isi, itu udah secara langsung otomatis ada halamannya di situ gitu ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke ini. Kalau kita enter itu langsung ke normal. Ininya tuh normal. Kita enter kan ini tadi, terus normal. Ini ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, setelah dari bab 2 pembahasan, berarti kita kan menuju ke bab yang terakhir, yaitu ada penutup. Untuk penutup ini berarti gini ya, insert, terus kita tulis bab 3 penutup. Kita heading 1, kita taruh tengah, ganti fontnya sesuai yang kalian mau. Biasanya kan pakai Times New Roman, terus kita bold, kita ganti warnanya sama hitam. Udah kayak jadi kan. Habis itu kita enter. Penutup tuh biasanya ada kesimpulan sama saran. Kita ketik dulu kan. Lalu kita heading 2. Gini ya. Kita ganti sama Times New Roman. Ganti warna hitam sama kita bold. Udah tinggal kita kasih A sama B. Dalam kesimpulan ini langsung aja kan biasanya gini kita isi. Kalau sarannya siapa? Oke, ini ya teman-teman. Selanjutnya, kalau udah di sini, kita berarti yang terakhir itu adalah daftar isi kan. Nah, kita insert text break. Lalu kita tulis daftar pustaka ya, maaf. Pustaka. Nah, gini, daftar pustaka. Lalu kita heading 1. Kita ganti font. Kita bold, kita hitam, taruh tengah. Udah gini aja. Selanjutnya
teman-teman, kita edit dulu halamannya ya. Kita edit dulu halamannya. Habis dari halaman, kita buka yang di sini aja. Nah, di mana tadi? Ayo, gini ya. Kita ketuk 2 kali di bagian bottom. Nah, gini. Selanjutnya kita ke page number. Kita ke bottom of page. Kita pilih. Nah, aku mau pakai yang nomornya di tengah aja. Nah, selanjutnya kita ke format. Start at. Nah, di sini aku pakai ini. Oke. Nah, udah. Ini kan. Nah, selanjutnya yang di atas. Nah, kita lihat kan. Biasanya yang di cover itu nggak ada halamannya. Terbukti kan ini. Di covernya tuh nggak ada halamannya. Nih kan halamannya kosong. Selanjutnya, kalau yang kita edit tadi di kata pengantar itu ada huruf 1, angka 1 Romawi. Terus selanjutnya yang di daftar isi ada angka 2 Romawi. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke bab 1 pendahuluan. Loh, Kak, kok masih 3 sih? Gini ya, kita ketik yang ini. Nah, lalu kita pilih ke menu yang ini. Kita klik aja. Udah. Selanjutnya kita edit. Format text. Kita ambilnya yang 1, 2, 3 angka biasa. Terus kita start at 1. Start mulai angka 1. Lalu kita oke. Nah, udah. Ini aja, udah selesai ini. Yang di atas ganti enggak? Enggak kan? Nah, ini. Nah, ini tetap angka 2 Romawi. Selanjutnya yang di bab 1 itu ganti angka 1 dan seterusnya. Lalu kita cek sih. Boleh kan kita cek sampai yang paling bawah. Paling bawah ini ada angka 9, nomor 9. Oke. Selanjutnya kita ke daftar isi ya teman-teman ya. Langsung ke mana tadi daftar isinya. Nah, di sini. Daftar isi itu kita ke reference, terus table of content di sini ya. Table of content. Kita tinggal pilih aja mau yang gaya 1, 2 atau yang custom sendiri. Kalau aku pilih yang 1 aja deh. Gini kan. Nah, udah nih. Udah keisi sendiri. Nah, enak kan? Jadi kita di sini tuh tahu kita ini kita hapus aja enggak apa-apa. Di sini kelihatan antara bab 1 ini yang kita heading 1 tadi ya. Ini yang kita heading 1, bab 1, bab 2. Nah, yang ini tadi yang kita heading 2. Ini yang kita heading 2, Monera. Terus yang kita heading 3, dia akan menjorok lagi. Jadi apa gunanya heading itu? Ya di sini kita nggak perlu susah-susah buat daftar isi gitu. Jadi daftar isi nggak perlu jelimet satu persatu manual gitu kan. Selanjutnya ini juga sekalian kasih halaman ya tadi ya udah. Nah untuk yang terakhir berarti kita menuju ke daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ya. Daftar pustaka itu sama. Kita ke reference, lalu kita insert citation. Nah, add a new source. Jadi apa? Kita buat
kita memasukkan rujukan baru. Nah, ini contoh ya, rujukan artikel, jurnal artikel. Autor pengarangnya itu siapa? Coba kita tulis namaku. Gini. Gini ya. Nah, selanjutnya title, judulnya itu apa? Gini. Sistem klasifikasi Lima Kingdom. Nah, udah. Terus jurnalnya itu jurnal apa? Biasanya kan ada yang jurnal pendidikan, jurnal education, dan lain sebagainya. Itu biasanya di artikel-artikel tuh ada, biasanya ada di atas sebelah kanan atau kiri ya teman-teman ya. Kita coba tulis Journal of Education. Tahunnya tahun berapa bisa kita tulis sesuai dengan isi dari jurnalnya itu. Contohnya kita tulis tahun 2020 aja. Terus untuk halamannya tuh halaman berapa, biasanya kalau di artikel tuh ada. Gitu ya, kalau di artikel tuh biasanya ada halaman sekian sampai sekian. Kita tulis aja dan kita tulis aja untuk contoh 115 sampai 119 gitu. Lalu kita oke. Nah, kalau keluar kayak gini, ini nggak apa-apa, kita hapus aja dulu. Nah, selanjutnya untuk agar daftar pustaka itu muncul di sini, kita ke menu ini, reference, terus kita ke manage source. Nah, ini kan udah ada beberapa contoh ya. Coba kita insert aja, kita copy aja agar kelihatan kalau daftar pustakanya itu banyak. Kita copy. Nah, kita copy. Nah, udah cukup banyak ya di sini. Selanjutnya kita close. Udah, terus kita ke bibliografi. Nah, di sini tuh kita bisa memilih modelnya itu yang mau gimana gitu. Nah, aku ambil yang ini aja lah, yang paling atas. Selanjutnya kita lihat. Nah, udah selesai. Terus kalau mau ganti font ya udah, kita tinggal ganti aja. Kita ke home. Gini. Kita ganti Times New Roman. Udah selesai. Sebenarnya tuh kalau kita kebiasaan itu mudah teman-teman ya. Jadi nggak bingung, piye daftar pustakane piye, terus gimana gitu kan, terus daftar isinya harus manual satu persatu. Kita nggak perlu sebenarnya, karena apa, fitur yang ada di Word ini tuh udah bisa dikatakan lengkap gitu ya teman-teman gitu. Untuk teman-teman yang ada di bawah bisa digunakan untuk buat makalah ataupun jurnal. Untuk teman-teman yang ada di bangku SMA ataupun kuliah itu bisa banget. Cuman kalau yang di bangku kuliah tuh, kalau misalnya kita mau upload ke jurnal itu biasanya ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Nah, itu harus pakai aplikasi lain gitu. Oke teman-teman ya, sekian dari saya untuk pembelajaran kita kali ini. Jika ada salahnya mohon maaf. Moga-moga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.